Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, pada kesempatan kali ini Pak Misbah akan menyampaikan materi pelajaran IPA, yaitu tentang daur hidup hewan. Disimak ya. Tahukah kalian apakah daur hidup hewan itu? Ada yang tahu? Nah, sebelum Pak Misbah jelaskan kepada kalian apakah yang dimaksud dengan daur hidup hewan itu, mari kita lihat contoh daur hidup hewan. Nah, contoh daur hidup hewan ayam. Daur hidup hewan ayam itu dimulai dari ayam dewasa. Ayam dewasa ini kemudian nanti akan menghasilkan telur. Telur dierami selama 21 hari atau 3 minggu. Selama itu nanti telur akan menetas menjadi ayam muda. Ayam muda ini kemudian akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, berulang-ulang seperti itu terus. Nah, kemudian ada daur hidup hewan kupu-kupu. Dimulai dari kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa ini kemudian akan menghasilkan telur atau bertelur. Nah, telur ini kemudian akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini lama-kelamaan akan berubah menjadi kepompong. Kepompong ini seiring berjalannya waktu nanti akan berubah lagi menetas menjadi kupu-kupu. Seperti itu daur hidup hewan itu berulang-ulang. Nah, dari contoh tadi maka dapat kita pahami bahwa daur hidup hewan adalah rangkaian tahapan hidup hewan yang berulang-ulang, ya. Kayak tadi dari ayam dewasa menghasilkan telur, telur menetas menghasilkan ayam muda tumbuh menjadi ayam dewasa lagi, berulang-ulang seperti itu. Jadi daur hidup hewan itu adalah rangkaian tahapan hidup hewan yang berulang-ulang. Paham ya? Nah, Pak Misbah lanjutkan. Tahukah kalian daur hidup hewan itu terbagi menjadi 2? Yang pertama, daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Daur hidup hewan yang tidak mengakibatkan perubahan bentuk pada hewan. Jadi, tidak ada perubahan bentuk tubuh pada hewan. Kemudian, daur hidup hewan dengan metamorfosis. Daur hidup hewan yang mengakibatkan perubahan bentuk tubuh pada hewan. Itu kalau yang dengan metamorfosis ya, ada perubahan bentuk tubuhnya. Mari kita lihat contoh daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Ada hewan jenis mamalia, ada hewan jenis unggas, ada hewan jenis reptil, ada hewan jenis ikan. Untuk contoh daur hidup hewan dengan metamorfosis, ada hewan jenis amfibi, ada hewan jenis serangga. Mari kita lihat daur hidup hewan tanpa metamorfosis dari hewan jenis mamalia. Daur hidup mamalia nih, kita ambil contoh adalah sapi. Sapi ini bermula dari sapi dewasa. Sapi dewasa akan melahirkan sapi muda. Sapi muda akan tumbuh menjadi sapi dewasa kembali. Kalau kita amati, tidak ada yang berubah dari bentuk tubuh sapi muda sampai menjadi sapi dewasa, mulai dari kaki, telinga, kepala, ekor, dan lain-lain. Perubahan hanya terjadi pada ukuran tubuhnya saja. Maka dapat kita simpulkan bahwa sapi merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Nah, harus kalian ingat ya, selain sapi masih ada banyak lagi hewan mamalia yang tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Nah, tadi setelah melihat hewan jenis mamalia, mari kita lihat hewan jenis unggas. Nah, daur hidup unggas, kita ambil ayam, contoh ayam. Nah, daur hidup ayam itu dimulai dari ayam dewasa, kemudian menghasilkan telur, telur menetas, menghasilkan ayam muda berubah menjadi ayam dewasa atau tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah,
Kalau kita amati, tidak ada yang berubah dari bentuk tubuh ayam muda setelah menetas dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Perubahan hanya terjadi pada ukuran tubuh dan ukuran bulunya saja. Maka dapat kita simpulkan bahwa ayam merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Harus kalian ingat ya, selain ayam masih ada banyak lagi hewan unggas yang tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Nah, untuk hewan jenis reptil dan hewan jenis ikan, nanti kalian cari tahu sendiri. Nah, sekarang Pak Misbah akan kasih contoh daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, kita lihat hewan jenis amfibi. Kita ambil katak. Katak ini kan termasuk hewan jenis amfibi. Nah, katak dimulai dari katak dewasa, kemudian menghasilkan telur. Telur ini kemudian akan menetas menghasilkan berudu atau kecebong. Kecebong ini kemudian akan tumbuh menjadi katak muda. Tuh, sudah ada kakinya. Katak muda ini kemudian akan tumbuh kembali menjadi katak dewasa. Nah, kalau kita amati pada perubahan bentuk tubuh katak, dari telur menetas menjadi berudu, dari berudu tumbuh menjadi katak muda, dari katak muda menjadi katak dewasa. Mulai dari perubahan bentuk tubuh, kaki, ekor, dan lain-lain, maka dapat kita simpulkan bahwa katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Harus kalian ingat ya, selain katak, masih ada banyak lagi hewan amfibi yang mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Nah, kemudian kita akan lihat daur hidup hewan dengan metamorfosis, yaitu hewan jenis serangga. Kita ambil contoh kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu dewasa, menghasilkan telur. Telur akan menetas berubah menjadi ulat. Ulat akan tumbuh menjadi kepompong. Kepompong nantinya akan berubah menjadi kupu-kupu lagi. Kalau kita amati, ada perubahan bentuk tubuh kupu-kupu dari telur menetas menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ada perubahan bentuknya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Harus kalian ingat ya, selain kupu-kupu masih ada banyak lagi hewan serangga yang mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang daur hidup hewan. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.